teknologi kebumian adalah bidang yang menggabungkan sains dan teknologi untuk mempelajari bumi, baik dari segi struktur, sifat fisik, hingga proses-proses dinamis yang terjadi. Mengapa pengukuran yang akurat itu sangatlah penting? Karena untuk memberikan data untuk pembangunan infrastruktur, mendeteksi potensi bencana alam seperti gempa dan longsor, dan mendukung eksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. Selanjutnya, survei pemetaan terestrial mengacu pada kegiatan pemetaan atau pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi atau di lingkungan darat. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai permukaan bumi, topografi, batas wilayah, atau perubahan geospasial lainnya yang ada di bumi. Kegiatan geodesi untuk mengukur dan memetakan objek dapat dilakukan secara teresentris, berupa pengukuran dengan alat ukur seperti pita ukur, teodolit, sifat datar, EDM, total stations, gravimeter, dan lain-lain. Pemetaan terestrial menggunakan prinsip sudut dan jarak dari titik yang diketahui, lalu menghitung posisi titik lainnya dengan bantuan alat seperti total stations. Posisi titik di permukaan bumi ditentukan menggunakan rumus trigonometri berdasarkan sudut dan jarak yang terukur. Selanjutnya ada total station. Total station ini adalah elektronik yang digunakan dalam survei, di mana alat ini menggabungkan fungsi antara teodolit dengan juga EDM, di mana total station bekerja dengan cara memancarkan sinar laser ke target, mengukur waktu pantulan untuk menentukan jarak, dan pada saat yang sama mengukur sudut horizontal dan juga vertikal. Nah, lalu perbedaannya apa dengan terrestrial laser scanner? TLS ini adalah teknologi survei yang canggih menggunakan sinar laser untuk memindai permukaan objek di sekitarnya secara cepat dan juga otomatis. Hasil pemindaian ini berupa kumpulan titik data 3D yang sangat padat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fotogrametri. Fotogrametri merupakan teknologi untuk memperoleh informasi akurat tentang objek dan lingkungannya dari citra udara, yang dimana terdapat dua jenis, yaitu fotogrametri metrik untuk mengukur bentuk dan ukuran objek, serta fotogrametri interpretatif, yaitu untuk mengenali objek berdasarkan tampilan visual. Prosesnya itu meliputi yang pertama pemotretan udara dengan pesawat atau drone, yang kedua itu restitusi 3D, yaitu membentuk model 3 dimensi dari foto, yang terakhir itu plotting, yaitu mengubah model menjadi peta digital. Lalu untuk produk yang dihasilkan sendiri itu cukup beragam, seperti peta topografi, model permukaan seperti DSM dan DM, serta ortofoto yang telah dikoreksi secara geometrik. LIDAR atau Light Detection and Tracking adalah teknologi pengukuran jarak yang menggunakan sinar laser untuk memetakan permukaan bumi secara 3 dimensi. Cara kerjanya adalah alat LIDAR memancarkan laser ke permukaan, lalu mengukur waktu yang dibutuhkan pemantulan cahaya kembali dari sensor. Dari data ini, sistem bisa menghitung jarak dengan sangat akurat dan membentuk model topografi yang bisa digunakan untuk pengukuran dalam teknologi-teknologi kebumian lainnya. Selanjutnya ada airborne gravimetry, yaitu metode pengukuran medan gravitasi bumi menggunakan pesawat terbang yang dilengkapi gravimeter. Data gravitasi ini membantu memetakan struktur bawah permukaan seperti lapisan batuan atau aquifer. Ada pula geodesi satelit, yaitu cabang ilmu geodesi yang memakai satelit untuk mengukur posisi, bentuk, dan ukuran bumi secara akurat. Metodenya meliputi GPS atau GNSS, SLR, Doppler, dan penginderaan jauh yang berperan penting dalam pemetaan, navigasi, dan pemantauan lingkungan. Selanjutnya GNSS. Apa itu GNSS? Yaitu Global Navigation Satellite System. Adalah sistem satelit yang digunakan untuk menentukan posisi dan waktu secara global dengan mengandalkan sinyal yang dikirim oleh satelit yang mengorbit bumi. Cara kerja GPS yaitu dari GPS menerima sinyal dari 24 hingga 31 satelit yang mengirimkan informasi posisi dan waktu. Lalu peran GPS menghitung jarak satelit berdasarkan waktu sinyal tiba, dapat menentukan posisi dan waktu sesuai dengan jam atom pada satelit. Dapat 3 segmen utama dalam GPS, yaitu satelit, sistem kontrol, dan pengguna. Kemudian ada VLBI atau Very Long Baseline Interferometry, yaitu adalah alat yang digunakan untuk menentukan posisi relatif dengan mengukur perbedaan waktu kedatangan sinyal dari kuasa atau objek luar angkasa yang memancarkan sinyal alami. Kemudian ada INSA atau Interferometric Synthetic Apparatus Radar. Jadi alat ini menggunakan sinyal radar dan menghasilkan citra yang memuat informasi penting seperti intensitas sinyal untuk mengidentifikasi material permukaan dan fase gelombang untuk mengidentifikasi apakah ada deformasi pada permukaan. Kita ada satelit altimetri. Satelit altimetri dilengkapi dengan altimeter yang menggunakan radar untuk mengukur ketinggian permukaan bumi atau air laut. Hasil dari satelit ini kemudian bisa diolah jadi informasi tentang banyak hal, seperti kenaikan air laut, anomali laut, dan lain-lain. Selanjutnya ada remote sensing. Remote sensing merupakan teknik memperoleh informasi benda atau area tanpa kontak langsung, tapi dengan menggunakan sensor. Sensor tersebut menangkap informasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan benda. Terakhir ada survei hidrografi dan survei batimetri. Kedua survei tersebut memiliki fokus yang berbeda. Survei batimetri fokus pada pengukuran kedalaman dasar perairan dan topografi bawah laut. Sedangkan survei hidrografi mencakup yang lebih luas seperti pengukuran kedalaman, karakteristik air dan fitur garis pantai serta pemetaan dan penggambaran secara keseluruhan. Kedua survei tersebut menggunakan alat yang bernama Echo Sounder, merupakan alat yang menggunakan prinsip sonar untuk mengukur kedalaman perairan. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat berguna. Bye-bye.